Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Litsunardi. Hari ini saya ingin berbagi di soal TIU ya atau tes intelijensi umum ya di seleksi CPNS. Ini soal yang sangat eh, selalu ada ya. Baik, kita ke soal nomor satu di sini. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak A ke B? Baik, kita ke pembahasan di sini. Perjalanan 6.15 sampai 9.45 ya. Itu 3 jam 30 menit atau 3,5 ya. Jam istirahat 1 jam. Sesuai soal ini. Jadi total waktu perjalanan adalah 3,5 kurangi 1, jadi itu 2,5 jam. Di sini rumusnya adalah E sama dengan V kali T ya. Di mana kecepatannya adalah 60, 60 kali waktunya 2,5. Dikalikan hasilnya adalah 150 km. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya X dan Q adalah sebuah 4 persegi panjang di mana salah satu sisinya 4 dan sisi lainnya Y, bila P sama dengan Q maka kita ilustrasikan di sini adalah bujung sangkar ya, di mana eh, X kali X. Karena di sini 64 berarti hasilnya adalah 8 ya. 8 kali 8 64. Sedangkan di sini persegi panjang hanya diketahui sisinya 4. Jadi Y kali 4 sama dengan 64. 64 dibagi 4 itu adalah 16. Sehingga X kurang dari Y. Karena X 8, Y 16 ya. Kita ke soal nomor 3. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Kecepatan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Langkah pertama, hitung jarak yang ditempuh dalam 5 menit. Jaraknya adalah 2/5 km. 5 menit itu sama dengan 5/60. Ya, 60. Karena 1 jam 60 menit, maka ini dirubah menjadi 5/60. Lalu kita hitung kecepatan dalam kilometer 2/5 di sini ya. Dibagi waktu, waktunya adalah 5/60. Maka ini bisa dikalikan saja. 2/5 kali 60/5 kali bagi ini menjadi kali, disilang saja ya. Maka hasilnya adalah 120 dibagi 25. Hasilnya adalah 4,8 km per jam. Soal nomor 4. Sebuah salib sumbu siku-siku X dan Y dengan titik pusat dengan sumbu X plus ke arah timur dan Y plus ke arah utara diputar dengan titik 0 O sebagai pusat putaran ke arah jarum jam. Sehingga sumbu X plus sama dengan sumbu Y baru membentuk sebuah sudut 120 derajat. Berapakah derajat besar sudut antara sumbu X plus baru dengan sumbu Y plus lama? Ini kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Ini diputar. Yang ditanyakan adalah berapa derajat sudut antara X plus dan Y plus. Ini awalnya seperti ini. Lalu diputar, ya, diputar. Maka sudutnya adalah 60 derajat. Yang ini nih.
Soal selanjutnya, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78. Untuk 4 mata pelajaran, ini untuk 4. Berapa nilai harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. Di sini ada nilai siswa ya, ditambah X. Tambah X itu nilai yang kelima. Maka ini dibagi 5. Kan rata-rata itu jumlah nilai dibagi banyak nilai. Nah, ini hasilnya 85. 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Nah, itu tinggal dikalikan saja. 85 kali 5 itu 425. Ini dijumlahkan hasilnya 343. Maka dikurangi saja. Jadi dikali silang saja ya. 425 itu dari 85 kali 5. 343 itu dari 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Hasilnya adalah 82. Soal ke-6, sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Jika ditambah air 3 liter lagi, bejana ini menjadi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana itu? Ini ilustrasinya ya. Setengah X itu sama dengan setengah X tambah 3. Jadi setengah X itu sama dengan setengah X tambah 3 ya. Maksudnya ini setengah X tambah 3. Karena ini faktor dari 6 dikalikan 6. 6 kali setengah 3x, 6 kali 1 per 3 2x, 6 kali 3 18. Maka ini bisa dihasilkan. 18, 3x dikurangi 2x, yaitu x, sama dengan 18. Jadi hasilnya 18. Soal ke-7. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Seperti ini. X dibagi N orang ya, hasilnya 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, dan jika X rupiah dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Nah, sekarang X dibaginya N tambah 1, karena bertambah satu orang, maka hasilnya 50.000. Ini tinggal 60.000 N, yang ini ya, sama dengan 50.000 N ditambah 50.000. N sama dengan 5. Dari mana ini? Nah, ini tinggal 60.000 kurangi 50.000 ya. Maka X sama dengan 60.000 kali 5. 300.000. Itu cara cepatnya. Selanjutnya, jika tabung P ya, jika tabung P sebentar, tingginya 2 kali tinggi tabung Q, ada tabung P dan ada tabung Q. Tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung Q. Dan jari-jarinya setengah dari tabung Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah ini adalah penyelesaian ya. Tinggi tabung P 2 kali tabung Q, sehingga dianggap di sini tingginya HP sama dengan 2 Hq. Jari-jari P setengah dari jari-jari Q, sehingga jari-jari P-nya setengah jari-jari dari Q. Kita hitung volume P. Nah, ini ya, P tadi diketahui ya. Nah, ini penyelesaiannya. Lalu kita bandingkan saja. Hasilnya adalah 1/2. Lanjut, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli ya? Seorang pedagang menjual, berarti harga jual ya. Harga jual 80.000 kurangi X sama dengan 25%. Nah, dikalikan X saja ya, karena
maka diperoleh hasil 80.000 kali min X sama dengan X per 4. Lalu dikalikan 4 kali 80.000, ini 320.000, 4 kali X, 4X sama dengan X. Maka ini ditukar posisinya ya, 4X kurangi X itu 5X, 320.000. 320 dibagi 5 adalah 64.000. Lanjut ke soal nomor 9, seorang pekerja dibayar 800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16. Di sini ditulis ya. Bekerja dari jam 8 sampai jam 16 sekitar 8 jam. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selewatnya pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Lihat di sini, pukul 8 sampai 16 itu 8 jam. 8 kali 800 rupiah. 800 itu 6.400. Dia memperoleh bayaran 800, 8.000, 8.000 kurangi ini bekerja 1.600. Langkah kelima, 50% kali 800 itu 400 tambahan lewat jam 4. Jadi lewat jam 4 itu 800 ditambah 400 sama dengan 1.200. Kita hitung per menit. 1.200 dibagi 60 adalah 20. Jadi tambahannya adalah 1.000. 1.600 dibagi 20, 80 menit. 80 menit itu sama dengan 1 jam 20 menit. Jadi lebihnya dari jam 16 ditambah 1 jam berarti jam 17. Tambah 20 menit jadi jam 17, 20 menit. Jawabannya adalah E ya. Seorang mahasiswa melakukan percobaan di laboratorium dan mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan populasi kuman yang bersifat X dengan populasi kuman yang tidak bersifat X adalah 5:3. 3/8 dari kuman yang tidak bersifat X adalah jantan. Berapa populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman seluruhnya? Ini penyelesaiannya ya. 5/3. Misalkan ini Z ya. Nah, untuk yang 3 itu perbandingannya 3/8. Manakah kita bisa buat perbandingan 5/3 sama dengan Z/38. Ini dikalikan saja. 5 kali 3 per 3 kali 8. Hasilnya adalah 5/8. Maka 5/8 dibagi 8/8 sama dengan 5/8. Nomor 12. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji X per jam, berapa rupiahkah jam gaji sekarang? Gaji per jam awal 40 per hari dalam seminggu. Gaji per jam akhir 30 hari dalam seminggu. Itu kita bisa perbandingkan saja ya. 40 per H kita misalkan X. 36 per H kita misalkan Z. Ini gaji awal dan gaji kedua ya. Kita kali silang saja di sini 40 per H kali X per Z. Maka Z sama dengan dikalikan silang. 36 kali X dibagi 40 kita perkecil, maka 36 per 40 itu jadi 9/10. Soal ke-13, seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter. Kita ilustrasikan seperti ini. Dan telah sepertiga selesai, jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter, dia sudah akan 3/4 selesai. Berapa meterkah panjang tembok itu? Ini penyelesaiannya ya, setengah X sama dengan 3P. 3P tambah 10 sama dengan 3/4 X. 3P sama dengan 1/3X. Ini dikurangi ya. 10 turun ya. 3/4 X kurangi 1/3. Ini hasilnya 9 kurangi 4 per 12. Ini samakan penyebutnya.
Maka hasilnya adalah 10 kali 12 bagi 5 sama dengan X. Yang 12 kita tarik ke sini ya, 10 ke 12. Maka X sama dengan 24. P-nya adalah 2, jadi jawabannya adalah 6. Seorang dari titik X berjalan ke timur 1 km. X berjalan ke timur 1 km, kemudian ke utara 2, lalu ke timur 1, terus ke utara 1, lalu ke timur 1, terakhir ke utara. Berapa kilometer jarak titik X dari titik Y? Ini titik X ke titik Y. Ini pakai teorema Pythagoras ya. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Berapakah jarak itu? Tinggal tambahkan saja. 2 tambah 1 tambah 1, 4 ya. Pakai teorema Pythagoras. Jawabannya adalah 5 ya. Nomor terakhir, panitia mengadakan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, kira-kira berapa persen yang hadir? Di sini ada 40% hadir wanita, jadi 40 kali 50 sama dengan 20. 50% pria adalah 50 kali 70, 35 dipresentasikan. Maka persentase yang hadir adalah jumlah hadir wanita. Wanita yang hadir berapa? 20. Ditambah jumlah hadir pria, tambah 35. Dibagi jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhannya adalah 120. 50 tambah 70, 120. Dikali 100%. Maka 45,83% dibulatkan menjadi 46%. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.